Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Mari kita bicara hari ini kasus yang terjadi pada tahun 1980, kasus Karin Strom. Protagonis dari cerita ini bernama Karin Strom, 25 tahun. Karin berkepribadian ekstrovert, tumbuh bersama ayahnya di Woodcross, Utah, Amerika Serikat. Bertemu Steve di sekolah menengah, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka menikah setelah lulus SMA. Seperti banyak pengantin baru, mereka baru saja menikah dan menjalani kehidupan yang manis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan antara keduanya secara bertahap memudar dan retak. Karin memutuskan untuk berpisah setelah 3-4 tahun menikah dan pindah ke rumah ibu tiri. Tapi tidak butuh waktu lama, nasib buruk datang menghampiri Karin. 5 Juni 1980, Kamis, suami Karin, Steve, menelepon Karin beberapa hari yang lalu. Dia bilang dia ingin membawa pulang Karin dan mengundang Karin untuk makan malam. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Karin dan sebentar lagi akan tiba tanggal jadi pernikahan mereka, Karin menyetujui permintaan Steve dan keduanya makan malam bersama malam itu. Setelah selesai makan, mereka kembali ke rumah bersama. Steve bekerja shift malam di sebuah pabrik. Jam kerjanya adalah 00.30 sampai 07.00. Steve istirahat di rumah sebentar dan pergi bekerja di pabrik. Karin tinggal di rumah semalaman. Pukul 7 pagi berikutnya, Steve pulang kerja. Kemudian dia menelepon ke rumah untuk mengingatkan istrinya agar bangun untuk bekerja. Tapi teleponnya tidak dijawab. Dia menelepon beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Steve sedikit khawatir karena Karin seharusnya menjawab telepon saat ini. Steve mengkhawatirkan istrinya, maka ia segera pulang kerja dan berkendara pulang. Setelah pulang ke rumah, Steve pergi ke dapur dulu, lihat apakah Karin meninggalkan catatan untuk dirinya dan memberitahukan keberadaannya. Tapi Steve tidak menemukan catatan itu. Kemudian Steve pergi ke kamar tidur. Dia mendorong membuka pintu, tercengang dengan pemandangan di depan. Karin berbaring di lantai dengan cairan merah di sekujur lehernya. Steve ketakutan. Dia mengangkat telepon dan menelepon polisi. Setelah polisi menerima telepon, polisi dengan segera tiba di TKP. Namun, Karin telah berhenti bernafas. Penyidik segera memasuki tempat kejadian, melaksanakan penyidikan dan pengumpulan barang bukti. Karin mengenakan piyama, berbaring telungkup di tanah, kaki ke dinding, kepala dekat dengan kaki tempat tidur. Tanda goresan yang jelas di tenggorokan, lehernya, lengannya, dan lain-lain. Dan beberapa goresan selimut dan spray di tempat tidur jatuh ke lantai. Bantal juga terlempar dari tempat tidur. TV dari kabinet di sebelahnya jatuh ke lantai. Daya masih terhubung ke steker. Layar masih menyala. Tempat tidur di kamar tidur terbuat dari tembaga. 2 batang tembaga di tempat tidur terlempar. Yang satu telah benar-benar jatuh ke lantai. Polisi menilai ada perkelahian dengan kekerasan di tempat kejadian. Tidak ada kerusakan pada rumah kecuali kamar tidur. Pintu belakang Karin adalah pintu geser. Ada tongkat yang tersangkut di pintu. Tidak bisa masuk dari luar. Kunci pintu depan semuanya utuh. Jendelanya tidak rusak sama sekali. Polisi menyimpulkan, mungkin Karin sendiri yang memasukkan pelakunya ke dalam rumah. Atau pelaku memiliki kunci rumah. Keputusan awal polisi, ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seorang kenalan. Penyelidik mulai menanyai kerabat dan teman Karin. Beberapa orang mengatakan bahwa Karin dan Steve memiliki beberapa perselisihan baru-baru ini. Steve mengakui pernikahannya dengan Karin memiliki beberapa masalah. Mereka telah berpisah untuk sementara waktu. Tapi baru-baru ini, keduanya mencoba memperbaiki. Dia juga mengundang Karin untuk makan malam pada malam itu. Klaim Steve sebagian dikuatkan oleh ibu tiri Karin. Ibu tiri mengatakan Karin menyetujui permintaan Steve untuk makan malam hari itu. Tapi keduanya tidak mencoba untuk berdamai.
Ibu tiri bilang, Karin pernah bilang kepadanya bahwa dia akan mengajukan cerai dari Steve. Ibu tiri telah lama melihat pernikahan mereka tidak dapat diubah. Jadi dia mencoba untuk menghentikan Karin pergi berkencan. Tetapi Karin mengatakan keduanya hanya makan bersama. Itu tidak mempengaruhi keputusannya untuk bercerai. Tepat pada waktunya untuk mengambil kesempatan ini untuk mengajukan cerai dari Steve. Setelah mendengarkan kesaksian ibu tiri, penyidik merasa bahwa motif Steve meningkat tidak terhingga. Sehingga mereka memanggil Steve lagi untuk dimintai keterangan. Jawabannya melampaui apa yang diharapkan polisi. Steve bilang dia tahu siapa pembunuhnya, adalah pacar baru Karin yang bernama Buff. Steve tahu bahwa Karin telah berkencan dengan Buff setelah perpisahan. Ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia akan pergi ke Buff untuk curhat. Mereka memiliki hubungan yang baik. Steve berkata, Buff mungkin telah menyakiti Karin karena kecemburuan hubungan antara keduanya. Polisi kemudian memanggil Buff. Buff sangat kooperatif dengan penyelidikan polisi. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dia memang sangat mencintai Karin. Karin juga mencintainya. Dia ingin Karin melakukan apa yang dia sukai. Jadi pernah berkata kepada Karin, biarkan dia memberi Steve kesempatan. Kerabat dan teman Karin berkata, mereka merasa bahwa Karin dan Steve memiliki hubungan yang buruk. Karin selalu tersenyum saat bersama Buff. Kata kerabat, Buff tidak mungkin menyakiti Karin. Orang yang cemburu itu seharusnya Steve. Dan Buff punya alibi pada malam kejahatan. Jadi polisi mengesampingkan kecurigaan Buff. Kemudian laporan uji forensik keluar. Dibatasi oleh forensik teknis pada saat itu. Tidak mungkin untuk mendapatkan waktu kematian yang sangat spesifik. Mereka hanya bisa lewat makanan di perut korban. Proses pencernaan dilihat dari waktu makan. Pakar forensik berspekulasi bahwa kematian Karin adalah 10 malam sampai jam 2 pagi. Jam kerja Steve malam itu adalah 12.30 tengah malam. Tapi dia sedikit terlambat hari itu. Dia masuk jam 00.45 hari itu. 25-30 menit dari rumah ke pabrik, jaraknya tidak terlalu jauh. Merujuk pada periode waktu pembunuhan Karin yang dispekulasikan oleh polisi, Steve mungkin menyelesaikan kejahatannya sebelum pergi bekerja. Lalu pergi bekerja di pabrik. Rekan Steve mengatakan, malam itu ketika Steve pergi bekerja, bertingkah normal. Saat itulah Steve memberitahu polisi orang lain. Pria itu adalah rekan kerjanya, Owens. Steve dan Owens menghabiskan banyak waktu bersama. Keduanya adalah teman yang sangat baik. Steve memberitahu polisi, dia pikir temannya Owen mencurigakan. Owen dan Steve bekerja di ruang komputer yang sama. Steve bekerja shift malam, Owen bekerja shift sore. Jadi, Owen punya waktu untuk melakukan kejahatan. Jadi, polisi datang ke Owens. Mereka menemukan bahwa Owens memiliki banyak bekas luka kecil di lengan dan wajahnya. Sepertinya ada yang menyakarnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan polisi terhadapnya. Owens kemudian menjelaskan bahwa memar itu tidak sengaja tergores oleh serutan logam saat bekerja. Manajer pabrik berkata, saat mengerjakan alat mesin, serpihan logam sering terbang keluar. Itu normal. Adapun bekas luka di wajahnya. Dia membungkuk di tempat kerja hari itu untuk mendapatkan sesuatu. Tidak sengaja menabrak perangkat dan terluka. Malam kejahatan, dia pergi ke bar untuk minum-minum dengan beberapa rekan kerja. Setelah pulang kerja, mereka minum dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi keesokan harinya. Owen mengatakan dia kembali ke pabrik sekitar pukul 04.30 pagi. Dia punya alibi. Rekan kerja yang pergi ke bar bersama Owen hari itu membenarkan pernyataan ini. Dan Owen dan Karin memiliki komunikasi yang sangat sedikit dalam hidupnya. Polisi tidak dapat mengetahui motif Owen, jadi dia juga disesampingkan oleh polisi. Menurut prosedur penyelidikan polisi, DNA sambal rambut Owens telah disimpan luka di Owens, juga difoto. Investigasi sejauh ini, kedua tersangka yang diberikan Steve kepada polisi dikesampingkan.
Jadi polisi punya alasan untuk berpikir bahwa Steve berbohong. Pengakuannya campur aduk. Ada juga motif yang cukup untuk melakukan kejahatan. Ditambah, Steve tidak punya alibi. Steve mungkin tidak bekerja selama kematian Karin. Secara teori, dia punya waktu untuk melakukan kejahatan. Jaksa wilayah kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan. Steve didakwa dengan serangan tingkat pertama. Jaksa lebih dari setengah yakin mereka akan memenangkan kasus ini. Namun, semua bukti di pengadilan terkait dengan kasus ini adalah bukti tidak langsung. Desember 1980, hukuman dalam kasus ini, pengadilan menghukum terdakwa Steve atas serangan tingkat pertama. Tidak sah dan dibebaskan di pengadilan. Kerabat Karin kecewa dengan hasilnya. Saat pengadilan mengumumkan kasus tersebut menjadi kasus yang belum terpecahkan. Namun adik perempuan Karin, Koko, tidak menyerah. Dia sedang mencari bukti. Waktunya telah tiba di tahun 2006. Ini adalah 26 tahun setelah kasus. Adik Karin, Koko, tiba di kantor polisi, menanyakan perkembangan kasus kakaknya Karin. 26 terakhir, dia pergi ke kantor polisi sesekali untuk mengajukan pertanyaan. Polisi akan mengatakan tidak ada petunjuk baru. Faktanya, polisi sudah menyerah. Ini kasus lama. Ada seorang detektif bernama Benson terkesan dengan kegigihan Koko. Dia mulai memahami kasusnya. Setelah periode penelitian, Benson membuat permintaan kepada atasan berharap untuk menyelidiki kembali kasus ini. Koko menemukan detektif Benson. Keduanya bekerjasama, cari bukti baru. Atasan kemudian menyetujui permintaan itu. Kasus ini secara resmi dibuka kembali pada Januari 2007. Detektif Benson memeriksa kembali semua bukti fisik tahun ini. Dia melihat kuku Karin. Dia pikir mungkin ada DNA pelaku. Tapi teknologi DNA pada saat kejadian belum digunakan untuk deteksi kasus. Jadi detektif Benson mengambil kuku ini, dikirim ke lab untuk tes DNA. Sambil menunggu laporan inspeksi, Benson menelepon salah satu tersangka pada saat itu, Owens. Setelah panggilan tersambung, detektif Benson berkata, "Saya detektif Benson. Saya sedang menyelidiki kembali kasus Karin. Semoga kamu bisa menjawab beberapa pertanyaanku." Setelah Owen mendengar menunjukkan kecemasan yang ekstrim, suaranya sedikit bergetar, menghindari banyak pertanyaan Benson. Ini membuat Benson samar-samar merasakan itu. Owen mungkin tahu cerita di dalam kasus ini. Hasil laporan DNA dikonfirmasi. Benson menduga Owen dan Steve ada di kuku Karin. DNA-nya 2 orang. Benson kemudian meminta pemeriksa medis menilai kembali waktu kematian Karin. Forensik melalui teknologi yang lebih maju. Waktu kematian Karin diperoleh dari perubahan suhu tubuh dan suhu yang tercatat tahun itu. Saat itu, sekitar pukul 12.30, Steve masuk jam 00.45. Perjalanan dari rumah ke pabrik harus makan waktu setidaknya 25 menit. Pasti terburu oleh waktu. Jadi kecurigaan pada Steve bisa dikesampingkan. Dan Owen punya alibi bahwa dia minum di bar dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi, mengapa Karin memiliki DNA Owen di kukunya? Detektif Benson kembali ke rekan kerja yang minum dengan Owen semalam itu. Seperti yang mereka ingat, Owen memang minum bersama mereka di bar malam itu. Mereka juga bermain biliar bersama. Tetapi mereka tidak yakin Owen ada di sana sepanjang malam. Detektif Benson melihat foto bekas luka Owens yang diambil pada tahun 1980. Padahal luka itu bukan disebabkan oleh mesin, melainkan lebih seperti orang mencakarnya. Pada titik ini, polisi percaya bahwa Owens adalah tersangka kejahatan serius dan ingin memanggilnya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Tapi mereka terlambat. Owen meninggalkan surat perpisahan kepada istrinya yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali, takut kejahatan untuk melarikan diri, dan berakhir di Meksiko. Maret 2007, polisi mendapat pesan
Owen kehabisan uang, tidak ada cara untuk terus tinggal di Meksiko. Dia hanya bisa kembali ke Amerika. Detektif Benson setelah mendapatkan berita, dengan cepat menghubungi Owens dan mengatakan, "Saya memiliki cukup bukti untuk mengajukan surat perintah penangkapan. Menyarankan Anda untuk menyerahkan diri dengan cepat." Akhirnya, mau tidak mau, Owens ke kantor polisi untuk menyerah. Selama penangkapan, kasus Owen lainnya juga terbuka. 1972, di Pantai Hermo, California, seorang wanita bernama Kimberly dipukuli oleh Owens. Hampir kehilangan nyawanya, Kimberly menelepon polisi setelah melarikan diri. Owens diadili di California. Di pengadilan, Kimberly memutuskan bahwa Owens yang memukulinya hari itu. Tapi keluarga Owens memberinya alibi dan Owens dibebaskan. Untuk kasus Karin, keluarga Owens tidak menyerah. Mereka menyewa seorang pengacara termuka membela Owens. Pengacara datang dengan pertanyaan mematikan. DNA di kuku Karin bukan dari bulu, ini cairan tubuh. Jadi ini bukan kasus cedera, ini kasus percobaan penyerangan. Adapun mengapa Owens melarikan diri ke Meksiko, pengacara Owens mengatakan dia hanya bergaul dengan teman-teman. Baru setelah itu dia tahu ada di Utah. Mungkin menghadapi tuduhan penyerangan, jadi dia kembali ke negaranya. Bukan karena kehabisan uang dan pulang. Jaksa membatalkan kasus terhadap Owens. Karena kurangnya bukti, Owens dilepaskan. Detektif Benson melihat semua bukti fisik. Dari tahun 1980, berulang kali dia berharap menemukan beberapa bukti yang menguntungkan. Dengan upaya polisi Benson, dia akhirnya menemukan bintik merah kecil yang hampir tidak terlihat di salah satu pakaian Karin. Pada pemeriksaan lebih dekat, terlihat seperti cairan merah. Jadi, bisakah setetes cairan merah ini menghukum Owens? Detektif Benson kemudian menghubungi lab dan meminta mereka mengujinya untuk bukti DNA. Sudah puluhan tahun sejak setetes cairan merah ini, sampelnya sangat kecil dan sangat sulit untuk dideteksi. Tapi untungnya beberapa hari kemudian, laporan menunjukkan setetes cairan merah ini milik Owens. Dengan bukti yang begitu kuat, jaksa membuka kembali kasus terhadap Owens pada Maret 2009. Owens mengaku bersalah sebelum bukti ditunjukkan di pengadilan. 21 Mei 2009 adalah sidang vonis Owens. Pada hari ini, insiden putar balik lagi. Owens mengatakan pada pertemuan itu bahwa meskipun dia menyakiti Karen, tapi dalangnya adalah Steve. Beberapa bulan sebelum kejadian, Steve menyuruhnya melakukan. Waktu itu dia tidak setuju. Steve kemudian membelikan Karin polis asuransi. Jika Karin mengalami kecelakaan, Steve akan mendapatkan bayaran besar. Steve menjanjikan Owens, setelah selesai, dia akan membayar setengah dari kompensasi kepada Owens. Steve memberi Owens kunci kamar. Owens membuka pintu dengan kunci di dini hari. Setelah masuk rumah, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, bujuk Karin untuk pergi dan bilang Steve ingin menyakitinya. Biarkan dia lari, jangan kembali. Tapi Karin tidak percaya apa yang dia katakan. Kemudian keduanya bertengkar dan akhirnya Owens menyakitinya. Di sidang, Steve tidak mengakui semua yang dikatakan Owens. Dalam penyelidikan polisi, Steve memang membeli polis asuransi untuk istrinya. Tapi asuransi ini adalah keuntungan pabrik. Uang pertanggungan adalah 50.000 USD atau sekitar 710 juta rupiah. Tidak ada bukti bahwa kebijakan ini terkait dengan kasus Karin. Jadi penuntut tidak mengajukan banding terhadap Steve. Juri berdiskusi selama 2 hari dengan suara bulat menyatakan terdakwa Owens bersalah atas penyerangan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Butuh 29 tahun untuk kasus ini berakhir. Tanpa detektif Benson membuka kembali penyelidikan, insiden ini akan selalu menjadi misteri. Sangat disayangkan bahwa meskipun kasusnya telah terpecahkan dan kemudian kita tidak tahu apakah yang dikatakan Owens itu benar atau tidak. Dan Steve, apakah dalang dari kasus ini?
Apa pendapat Anda tentang kasus Karin? Silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar. Konten video kali ini sampai di sini. Kami nantikan dukungan Anda. Sekian untuk cerita hari ini. Akan ada cerita yang lebih menarik nantinya. Nantikan video kami selanjutnya. Subscribe kami, bisa langsung lihat video kami loh. Di sini adalah Biro Investigasi. Sampai jumpa.